سيدنا محمد اللهم صل سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا بين المعروف والعطاء المألوف وراثا للملهوف إنكم لي أدرى يا بين المطلوب والعطاء الموهوب وراثا للمدروب إنكم في أدراس سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا بين الإحسان والعطاء والغفران غراسا للحيران إنكم في أجرا يا بين الإسعاد والعطاء والإرفان وراتا يا أسياد إنكم في أدراس سعدنا في الدنيا وزانا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا بين الإسعاف والعطاء فيها أمينة المختاف إنكم بأجرا يا بين الجهاد والمنح والفاقات والدرك والغارات إنكم بأدراس سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بالخارجة الكبرى وفاطمة الزهراء بالخارجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا بين الهامات يا جمال الحملات يا رجال العزمات
إنكم بأدرى بخديجة أمي في تجليها أمي الزين لقسمي إنكم بأدرى سدنا في الدنيا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء وتيفي بالزهراء لتعالت قدرا وتجلت فخرا إنها بأدرى وأبيها المختار والمصاحف في الغار معاني الكرار إنهم بأدرى سدنا في الدنيا وزانا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء sendiri dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat besar, bahwa di dalam hati kita Allah tanamkan cinta kepada Siti Khadijah. Maka Allah akan membalas cinta tersebut, yaitu balasannya Nabi mencintai orangnya, mencintai Siti Khadijah. Jadi ini karunia yang sangat besar sekali Allah berikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kecintaan kita kepada Siti Khadijah ini kita bawa sampai akhir umur. Nanti apabila para jemaah seluruhnya yang hadir diberi oleh Allah cinta kepada Siti Khadijah, insya Allah para jemaah tidak sanggup mendengar nama Siti Khadijah, apalagi mendengar cerita-ceritanya, pasti akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena Allah memberi kecintaan kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Apabila sudah cinta itu, maka hilanglah sesuatu yang ada di sekelilingnya, yang ada di pikirannya cuma kerinduan, dan kerinduan itu akhirnya terteteslah air mata untuk menghapuskan daripada kerinduan tersebut. Maka tetesan air mata kerinduan kepada orang yang dicintai oleh Allah, tetesan air mata itu adalah menjadi ibadah. Di dalam hadis dinyatakan apabila kita sedang beribadah sampai mengeluarkan air mata satu tetes, maka tetesan air mata tersebut kita gosokkan ke seluruh badan. Insya Allah di akhirat nanti orang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, inilah keistimewaan air mata ibadah. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuami pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan
dengan membantu Nabi Muhammad SAW, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan segala seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah menakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan bukan cuma kita yang dapat rahmat, orang-orang yang ada di rumah kita pun mendapatkan rahmat. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasul. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di perjalanan berdagang ke negeri Syam, di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Jadi Nabi di dalam perjalanan awan selalu menaungi Nabi. Onta yang tunduk dan patuh, jadi onta Nabi pun tunduk. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuat cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah bintu Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin?" Jawab baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Jadi Nabi ini orangnya susah, tidak punya harta apa-apa. Berkata Nabi Sah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya, dan kaya raya menginginkan diri engkau?" Dijawab baginda, "Siapa?" Berkata Nabi Sah, "Dia adalah Khadijah." Dijawab oleh baginda, "Sungguh aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin, khairul bariyah. Nah, ini istri Nabi yang pertama, yaitu Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, maka barulah Nabi beristri sampai 9. Jadi jumlah istri Nabi itu 10. Dengan Siti Khadijah. Semasa Siti Khadijah hidup, Nabi tidak memadukan Siti Khadijah. Setelah wafat, barulah Nabi beristri 1, 2 dan sampai ke 9. Kemudian datanglah pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam.
menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Maka kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Jadi kita ini sudah tidak kaya, tidak punya apa-apa, jadi usahakan akhlak kita terpuji, akhlak kita diperbaiki. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah bintu Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian itu sangat besar dan perkawinan itu sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal. Jadi setelah paman Nabi Abu Thalib berpidato, kemudian selesai pidato langsung disambut oleh sebelah pihak Siti Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita dari pembesar dan pemimpin Quraisy, dan dari keturunan kalian semua dari pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, ya selesai sudah Waraqah bin Naufal berpidato, disambut lagi oleh Abu Thalib. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun. Khadijah berumur 40 tahun. Jadi terjadilah perkawinan baginda Nabi dengan Siti Khadijah sejak Nabi berumur 25 tahun. Siti Khadijah berumur 40 tahun. Tetapi keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah, walaupun berumur 40 tahun, anak-anak baginda Nabi terlahir daripada Siti Khadijah. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Siti Khadijah ini paling banyak membantu perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan ridho beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Jadi setelah Nabi pulang dari Gua Hira, Siti Khadijah menyambut dengan kedatangan Nabi dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Aku sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang yang lembut dan bijaksana. Demi Allah, kata Siti Khadijah menghibur Nabi, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung tali silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Jadi akhlak Nabi itu memberi makan tamu-tamu. Jadi alhamdulillah malam Jumat ada pengajian beri makan tamu-tamu Pak Haji. Nah, ini adalah akhlak Nabi. Isra Mi'raj beri makan tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulud memberi makan tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini kita menjadi tamu Siti Khadijah. Alhamdulillah. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan
Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan. Semua dan aku bersaksi bahwa engkau adalah nabi akhir zaman. Jadi kata Siti Khadijah, engkau ini adalah nabi akhir zaman. Nah, jadi Siti Khadijah sudah tahu duluan bahwa ini nabi adalah nabi di akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Nah, jadi engkau sekarang sudah datang. Engkau sudah diangkat menjadi nabi. Nah, sudah mendapat pangkat kenabian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah memberi berita akan aku oleh Rahib Bukhairah dengan berita yang nyata dan menyuruh dia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah menyakitkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapatkan keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allah mansur nafahati ridwane alaiha wa bidana bil asrari lati awda tahaladaiha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sayyidina Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allah salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan ada lagi istimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab Islamnya Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah. Jadi sejak Siti Khadijah masuk Islam, jadi beban Nabi dalam berdakwah itu berkurang. Yaitu Siti Khadijah mengorbankan hartanya untuk dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini banyak sekali berutang budi dengan Siti Khadijah. Nah, sampai kita sekarang ini menikmati daripada hasil pengorbanan Siti Khadijah. Yaitu Siti Khadijah mengorbankan hartanya untuk perjuangan Nabi, sehingga kita rasakan di saat ini. Ini berkat daripada perjuangan Nabi dan pengorbanan Siti Khadijah, sehingga kita memeluk Islam tidak melewati pedang, tidak melewati perperangan. Setelah kita lahir, kita sudah memeluk agama Islam, dan dengan amannya kita mengaku cinta kepada Nabi, dan dengan amannya kita menjalankan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Nabi, yaitu harus melewati pedang, harus melewati perperangan. Di waktu sholat ketakutan, takut ada musuh. Jadi semua itu sudah dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkah yaitu pengorbanan Siti Khadijah, Siti Khadijah menyiapkan dana-dana untuk perperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai habis duit Siti Khadijah dan hartanya. Bahkan kata Siti Khadijah, apabila aku telah wafat, engkau memerlukan dana, maka ambillah tulang-tulangku, jual. Nah, maka duitnya untuk dijadikan dana perperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kalau kita sekarang ini mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, dan meluangkan waktu untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, yaitu apabila ada Isra Mi'raj, kita keluarkan harta. Nah, ini untuk memperjuangkan agama Islam. Apabila bulan Maulid, kita keluarkan harta untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian setiap hari kita bekerja, dapat duit dan sebagainya. Kemudian apabila ada sumbangan untuk agama Islam, maka kita keluarkan untuk perjuangan agama Islam. Jadi kita sekarang cuma tinggal meneruskan lagi, tinggal meneruskan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang susah-susahnya sudah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah. Jadi kita ini tinggal enaknya aja lagi. Nah, tinggal enaknya aja lagi. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasul dan mendapat keberuntungan dengan membantu kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasul serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala seorang istri yang membela kita di dalam berdakwah. Jangan sampai istri-istri kita itu menghalangi daripada kita pergi berdakwah. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai istri-istri kita menghalangi kita untuk pergi berdakwah. Udah lihat Siti Khadijah, Nabi pergi berdakwah, mengorbankan hartanya, kemudian Nabi berperang melawan musuh. Bukan Siti Khadijah menyuruh diam di rumah, ya Rasulullah, sahabatmu banyak, sahabatmu siap di dalam berperangan, biar engkau di rumah, biar suruh sahabatmu. Tidak, Siti Khadijah tidak seperti itu. Jadi Siti Khadijah mendukung perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kadang panik, Pak Haji, istri kita kalau baru kita mau pergi ke masyarakat masjid, baru kita mau pergi berdakwah, dan mulai dan mengerepek keluar toilet dari rumah katanya. Mulai dan merepek usah lama katanya. Kita bukan main, kita bukan jalan-jalan, kita bukan ngomong-ngomong, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila gaya istri, wah baik nambah lagi satu istri lagi. Nambah lagi, usah payah-payah kita nambah lagi seko lagi. Kenapa memang kan nambah? Periksa diri kita, apa kita menyenangkan suami atau seperti Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memajukan Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah wafat, berpulang ke rahmatullah, barulah Nabi punya istri 1 sampai 2 sampai 3. Nah, itu rahasianya. Karena Siti Khadijah selalu menyenangkan hati Nabi. Sampai istri-istrinya yang Nabi yang lainnya, pada ketika Siti Khadijah wafat, kemudian Nabi SAW bercerita di depan Siti Aisyah. Siti Aisyah sampai cemburu. Nah, Nabi Khadijah itu orang itu Nah, kata Siti Aisyah. Jadi kata Nabi, hai Aisyah, Siti Khadijah telah membantu aku di saat aku dihina, saat aku dibenci, saat aku dalam perperangan. Ia yang membantu aku. Semua hartanya ia korbankan untuk aku berperang melawan orang-orang kafir. Dan semua keturunanku, anak-anakku, Allah beri daripada Siti Khadijah. Istri-istriku yang ada ini, kata Nabi, tidak memberi durian, tidak memberi keturunan. Nah, baru Siti Aisyah berdiam. Nah, dan ini lagi. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah. Sesungguhnya beliau diberi gelar Sayyidatul Thahirah. Nah, jadi Siti Khadijah mendapat gelar Sayyidatul Thahirah, yaitu perempuan yang suci, dan masyhur dengan dipanggil Al-Kubra. Al-Kubra ini yang besar. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi satu datu. Dan keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha termasuk daripada ahli darah, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya Ummana Khadijah Al-Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau ataupun hasillah maksud yang kita inginkan. Misalnya kita ada kesusahan, maka tawasul dengan beliau, insya Allah akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, orang yang sangat kaya raya dan pemurah. Nah, itu bagi kaya raya, pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil sebagai sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW
untuk dakwah agama Islam. Nah ini Siti Khadijah, semua hartanya diserahkannya kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Jadi tak ada bandingnya kalau dengan kita. Sian sedikit pun sian kita itu, sian apa yang kita, kalau harta kita korbankan untuk agama masih belum. Kalau dibanding dengan Siti Khadijah, kita masih hitung-hitungan Pak Haji. Masih hitung-hitungan. Kita sudah memberi, ada lagi yang lain komplain. Orang tidak beri, diam aja kan, nikmati aja. Tuh komplain lah, itulah, inilah. Itulah keadaan manusia. Dan ada lagi istimewaan radhiyallahu anha. Jadi supaya kita itu tidak sombong di dalam membantu agama Allah, maka kita lihat orang yang lebih tinggi seperti Siti Khadijah. Misalnya kita mengeluarkan uang 3 juta ataupun 2 juta atau 1 juta untuk Isra Mi'raj, itu belum apa-apanya. Nah dibandingkan Siti Khadijah. Nah jadi kita siar masa bangga Pak Haji. Nah masa bangga. Cuma yalah yang payahnya tuh yang di tepi-tepi komplain. Nikmati aja, nikmati saja, beruntung kita ada orang yang peduli dengan agama, menyiapkan konsumsi dan sebagainya. Kita tinggal duduk, hadir, tinggal makan jadi. Ia pun diundang pun kepayahan datang. Kepayahan datang. Kenapa? Karena cintanya lain. Cintanya lain. Tapi apabila dia satu cinta, satu ruh bersama Nabi, satu ruh bersama Siti Khadijah, ia akan mudah datang. Jadi jangan heran kita bila kawan-kawan kita saruh tidak datang, jangan heran. Mungkin ya tadi tidak satu ruh, tidak satu cinta, tidak satu cinta. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila ada orang kafir yang mengganggu Nabi, maka Siti Khadijah langsung turun, langsung membela Nabi. Nah ini Siti Khadijah. Dan ada lagi istimewaan Siti Khadijah, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Nah, jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur, anugerah yang sangat besar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita cinta kepada Siti Khadijah, maka Nabi akan membalas. Apa kata Nabi? Aku mencintai orang yang mencintai Siti Khadijah. Jadi ini anugerah yang sangat besar. Kita rugi, kita orang Islam, Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian istri-istri Nabi itu banyak, di antaranya Siti Khadijah istri Nabi. Cerita istri Nabi kita tidak tahu, rugi. Cerita Nabi kita tidak tahu, rugi, sangat rugi. Apalah artinya harta apabila mati, bawa harta ke mati dalam kubur. Nah, tidak, yang kita bawa cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang yang disuruh oleh Allah cintai, yaitu Siti Khadijah. Insya Allah orang-orang yang mencintai Siti Khadijah ini nanti di padang mahsyar akan di bawah benderanya Siti Khadijah. Kemudian masuk ke dalam surga akan berkumpul dengan Siti Khadijah. Dalilnya almar'u ma'a man ahaba. Seseorang itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, makanya cinta itu mahal. Mahal, tidak bisa dibikin-bikin. Kalau bikin-bikin bertanah apa aja bila dia tidak beri, berhenti dia. Nah, berhenti. Insya Allah kita ini malam Senin nih, malam Senin nisfu Sya'ban. Nah, jadi mudah-mudahan kita disiapkan oleh Allah sehingga kita bisa menghadapi malam nisfu Sya'ban. Allahumma syurna fahati ridwani alaiha wa mitrabit arbil asrati la awla awda'taha ladaiha dan ilahi ta'amad rasulullah sayyidina Khadijah wa radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala tabi'al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ajmain. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan. Jadi insya Allah nanti kita haul tanggal 11 Ramadan. Jadi kita insya Allah di situ tanggal 11, di surau kita tanggal 12 pagi. Nah, setelah sholat apa? Tarawih. Nggak bisa sholat isya, tarawih baru itu. Nah, sholat tarawih walaupun sedikit kita baca, makanannya apa? Ayat aku aja cukup. Nah, kue udah kenyang juga. Insya Allah nanti 17 Ramadan kita peringati nuzul Quran. Nah, supaya surau yang kita bangun, tempat ibadah yang kita bangun benar-benar bermanfaat. Nah, benar-benar bermanfaat. Penceramahnya kita tetap saya tolen. Nah, kalau saya tolen tidak dibayar pun ada pun tidak ngampun. Kalau penceramah dari luar, dari mana-mana jauh mendatangkan penceramah, bilanya bayarnya sedikit tidak sesuai, ngambur tidak lagi aku datang. Jadi insya Allah nanti kita akan mengadakan penakipan dan nuzulul Quran. Kenapa? Karena ini adalah syiar daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu syiar-syiar Allah dan hari-hari yang bersejarah di dalam agama Islam. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Jadi mudah-mudahan seluruh jemaah Allah luaskan rezekinya dan mendapat apa rezeki yang tidak disangka-sangka dan menjadi kaya yang pemurah. Jadi insya Allah kita setiap bulan mengamalkan manaqib ini tanggal 11 tetap kita adakan. Jadi para jemaah berbeda melihat sudah tanggal 11 langsung aja datang. Insya Allah kita tetap pada tanggal 11 mengadakannya. Apabila ia berniaga atau berdagang, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Apabila ia seorang yang berpangkat, maka baik dunia ataupun akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini. Kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagikan dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah. Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan oleh Allah segala hajatnya dunia dan akhirat. Jadi itu adalah kelebihan daripada membaca manaqib Siti Khadijah. Jadi kita itu ingin beruntung hidup di dunia dan di akhirat, harus ada yang kita ikuti. Siapa yang kita ikuti? Yaitu orang yang mulia di sisi Allah. Itu yang kita ikuti, itu yang kita cintai. Insya Allah kita akan Allah berikan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Nah, jadi harus ada yang kita ikuti. Apabila tidak ada yang kita ikuti, maka kita itu tetap gitu aja, atau tetap gaya tolem, karena tidak ada ikutan. Setengah daripada keramat Sayyidah Khadijah bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Makkah hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan hasil maksud mereka. Setengah daripada keramat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Makkah datang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba datang beberapa keturunan Rasulullah SAW ziarah masuk ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Kemudian mereka usapkan debu makam itu ke muka dan badan mereka, lalu mengisyaratkan mereka kepada seorang tadi supaya datang ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah dan menyuruh mereka supaya mencium debu yang ada di hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Maka mencium ia akan debu itu, ternyata bersangatan wangi dan harum. Jadi debu tanah kubur Siti Khadijah itu sangat harum.
Jadi Siti Khadijah ini wafatnya 11 Ramadan. Jadi insya Allah nanti kita akan mengadakan haulnya lagi 11 Ramadan setelah sholat tarawih. Pokoknya lakat tarawih langsung aja datang ke situ. Nah, langsung aja datang ke situ. Kemudian malam ke-12-nya disuruh Pak Dia Mu'ti supaya barokah. Kemudian tanggal 17 Ramadan kita nuzul Quran. Nuzul Quran. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan oleh Allah seseorang yang selalu menunjukkan kita pada kebaikan. Jadi kita bersyukur, ada yang membawa, ada yang membimbing, kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada yang membimbing, kita tidak akan tahu haul Siti Khadijah, tidak akan tahu nuzul Quran, tidak akan tahu, kemudian Maulid Nabi kita tidak akan tahu, Isra Mi'raj pun tidak akan tahu, 1 Muharram pun tidak akan tahu, karena siapa yang membimbing. Nah, berkat ada yang membimbing, alhamdulillah kita mengerti, oh ini bulan 1 Muharram, oh ini Isra Mi'raj, oh ini Maulid Nabi, oh ini wafatnya Siti Khadijah, oh ini nuzul Quran. Jadi semua itu kejadian-kejadian yang sangat berharga atau yang sangat mulia di dalam agama Islam. Allah mancurna pahat ridwan yang adaiha wa amid dalam bil asrarati auda tahadaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'minu wa sani 'ala sayyidina Muhammad wa khairu wa syarafatil asma'u bi dzikri akhbariha wa bayani fadhailiha wa nashri athariha wa min nakhtima dzalika bi du'a mutawajjihina ila rabbil alamin qasidina mukhlisina qaidin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma kama mananta ala sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bi tarmin tasbih wal iman bi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Famuna alaina bi dzalika ya qadimal ihsan wa kama tafaddalta alaiha bi ta'zimi hurmati wa khidmi ahlihi wa zimmatihi wa nasri hizbihi wa da'watihi wa mutaba'ati sabilihi wa sunnatihi fi ta'yidi kalimatihi wa hujjatihi wa tafaddal alaina bi dzalika wa tub'ana min dzalika al-hadzal awfar wa nasibal akbar wa bi'na bil istinqaqi bi sunnatihi Al-Zumma melatihi hatta namuta alaiha wa syurna fi zumratihi wa tahta liwa'ihi wa ja'alna min rafaqaihi wa awridna hawdahu wa skina bikasi wa fa'na mahabbatihi wa tuba alaina wa abadna min jami'il bala wal balwa wal fitan ma zahara minha wa ma batan waghfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahimina wal amwat. Allahumma shrah sudurana bima syarahta bi sudur rasulina min ibadika aysir umurana bima yassarta bi umur salihina min ibadika wasalid alsinatana bima syadadta bi alsinata rasulina min ibadika wahdi qulubana bima hadaita bi qulub salihina min ibadika bihaqi sayyidina Khadijah sahibul karamah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.